Halo student, good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, teacher akan mengajar tema 3, subtema 3, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang hendak Anda pelajari, terlebih dahulu teacher akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus Anda capai. Pertama, dengan menggali informasi dari bacaan, siswa mampu mengidentifikasi pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kedua, siswa mampu menyebutkan penerapan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya nilai kebersamaan dalam keanekaragaman. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut, materi pertama yang akan Anda pelajari adalah tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Telah Anda ketahui bahwa pembangunan sosial budaya merupakan segala aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial budaya masyarakat. Untuk lebih memahami bagaimana pembangunan sosial budaya, simaklah percakapan antara Lani dan Dayu berikut ini. Lani, aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal. Dayu, lalu bagaimana pendapat mereka, Lan? Lani, mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Dari percakapan tersebut, Ananda dapat mengetahui bahwa dengan membeli produk lokal, baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri, dan juga kita ikut membantu kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri. Simaklah bacaan berikut ini yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata, saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A ini tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan.
Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling tukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan disebut sebagai budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Dengan adanya P3A ini, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Setelah Anda mengetahui tentang pembangunan sosial budaya masyarakat, materi berikutnya adalah mengetahui penerapan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya nilai kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman sosial budaya masyarakat dapat dilihat dari sebuah organisasi sosial seperti organisasi P3A yang dilakukan oleh para petani. Meskipun keberagaman dapat menimbulkan perbedaan, namun masyarakat sebaiknya bersatu sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan keragaman tetapi tetap satu jua. Sekarang tugas Ananda adalah identifikasikan bentuk-bentuk keragaman yang kalian temukan dari bacaan yang berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Berikan penjelasan untuk setiap keragaman yang kalian temukan. Contohnya, organisasi P3A dibentuk oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai
yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, setelah Ananda mengetahui bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman, materi berikutnya adalah membuat iklan layanan masyarakat. Iklan masyarakat merupakan sebuah iklan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan tindakan yang positif. Dalam membuat sebuah iklan, yang perlu diperhatikan adalah judul iklan, karakter tokoh, jumlah pemeran dalam iklan, naskah iklan, sketsa gambar, dan storyboard. Tugas Ananda berikutnya adalah buatlah sebuah iklan layanan masyarakat dengan membuat rancangan naskah iklan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan saat ini. Teacher berharap anak-anak semua mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Goodbye.